Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara sosialisasi keputusan Dewan Hizbah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibahas berkaitan dengan wakaf, lebih tepatnya masalah alih fungsi dan status wakaf. Insya Allah pada hari ini yang akan memaparkan keputusan dan menjelaskan tentang syarah dari keputusan adalah Kiai Haji Al-Ustadz Wawa Suryana. Untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah, kita kembali berjumpa dalam sosialisasi keputusan Dewan Hizbah. Untuk hari ini atau saat ini kita akan menyampaikan keputusan Dewan Hizbah 12 Dzulqa'dah 1436 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2015, yaitu berkaitan dengan alih fungsi status wakaf. Ini memang sering terjadi di dalam kehidupan. Wakaf yang diselesaikan, yang disampaikan kepada nadir dari seorang wakif atau nadir itu sendiri ketika mengelola wakaf, ada perubahan-perubahan dari rencana awal. Nah ini serius, jadi suka ada perubahan dari rencana awal, perubahan dari wakaf itu mau diapakan, atau juga wakaf ini dipindahkan. Nah ini kan dua hal yang harus menjadi perhatian. Bahkan ada wakaf yang sifatnya seseorang wakif menyampaikan oleh nadir diterima dengan perjanjian, ini sudah dan pernah terjadi. Kalau dalam jangka sekian tahun tidak dimanfaatkan sesuai keinginan muwakif, artinya tidak digunakan, maka dalam perjanjian itu wakif akan mengambil kembali. Nah, kembali wakafnya, artinya dibatalkan untuk nadir termaksud. Nah, hal ini terjadi di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa wakaf secara bahasa yaitu al-habsu dengan makna menahan. Nah, menurut istilah ataupun syara, habsul asli wa tasbilus samarah wa tasbilus samroh ay habsul mal wa sarfu manafihi bi sabilillah. Ini catatan penting karena
Mengapa definisinya seperti itu? Wakaf menurut syara yaitu menahan asalnya, itu harta pokoknya, dan mendermakan hasilnya. Atau menahan harta asalnya, menyalurkan manfaatnya untuk fisabilillah. Ini catatan penting bahwa wakaf itu dari umat Islam adalah untuk umat Islam. Jadi di agama lain nggak ada istilah wakaf. Di kita, di Islam ada yang namanya wakaf. Karena wakaf ini dari umat Islam. Yang notabene 100% harus digunakan oleh umat Islam. Adapun nanti yang lain itu mendapatkan keuntungan dari wakaf umat Islam, masyarakat secara umum. Nah, ini kan tidak hanya masjid saja, walaupun nanti ada ayat wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annal masajida lillah. Bahwa sungguhnya masjid-masjid itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan masjid itu juga adalah wakaf. Dan ternyata bukan masjid saja. Ya, ada pesantren, ada pendidikan-pendidikan yang lain. Bahkan ada pendidikan yang sudah ya 10 abad. Artinya 1000 tahun kan. 1000 tahun lebih justru hidup karena dari wakaf. Nah, maka di sini wakaf bukan sekadar seperti masjid ataupun madrasah. Tapi ada wakaf yang sifatnya menghasilkan. Wakaf tunai. Nah, ini kan diawali dengan wakaf tunai atau wakaf sifatnya wakaf produktif. Nah, ini kan ketika ada wakaf produktif artinya apa? Ada fungsi yang tadinya untuk pendidikan langsung ternyata berubah. Karena ini produktif, mungkin satu saat ada orang berwakaf, wakafnya toko, kios, kosan, kontrakan, itu kan. Hasilnya, nah ini wakaf, barang itu wakaf. Tapi hasilnya untuk apa? Fisabilillah. Nah ini ya yang harus jadi perhatian kita. Mengapa? Karena nanti ada hadis dari Ibnu Umar yang menceritakan tentang Umar bin Khattab. Umar ini mendapatkan bagian tanah di Khaybar, di mana tanah itu tanah yang terbaik yang dia miliki, yang paling bagus. Tidak pernah aku punya tanah sebaik yang ada di Khaybar. Nah, Umar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ya menyerahkan tanah yang ada di Khaybar. Tapi bagaimana Rasul menyatakan in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kau mau, kau tahan saja. Apa? Tanah itu, kebun itu, dan kau sedekahkan hasil dari kebun itu. Nah, maka dari sinilah dimulai ada yang namanya wakaf produktif. Jadi kalau orang wakafnya kebun, ya jelas bank wakaf kan. Dan secara AIW, akte ikrar wakaf, tidak boleh kalau sudah menjadi sertifikat wakaf, nah tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dialihfungsikan dalam artian diganti peruntukannya. Ya, peruntukan. Karena wakaf ini dalam bahasa agama Nabi menyatakan watasaddaqta biha. Maka bagaimana pesan dari Nabi kepada Umar ini? Umar mengatakan, kata Ibnu Umar, patasaddaqo biha Umar. Maka Umar mensedekahkan. Tanah itu sebenarnya sedekahkan, diwakafkan. Maka dinamakan sedekah jariyah kan. Dengan syarat annahu la yuba'u asluha wala yurasu wala yuhabu. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak diwariskan, dan juga tidak dihibahkan. Jadi tidak bisa harta wakaf itu menjadi apa? Hibah kepada keluarga nadir. Oleh nadir dijual, ya. Oleh nadir misalkan diwariskan. Nah, ini nadir kan hanya ketitip. Jadi ada wakif, ada nadir. Nadir itu dia ketitipan harta wakaf yang harus dikelola. Nah, diharapkan nanti wakaf ini menjadi sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Nah,
Apa yang dilakukan oleh Umar? Fatasaddaqo biha bil fuqara wa bil qurba wa bil riqab wa fi sabilillah wa bis sabil wa dhaif. Jadi hasil dari kebun itu oleh Umar disedekahkan untuk ya orang-orang fakir, kemudian kerabat dekat, hamba sahaya, ibnu sabil, termasuk juga tamu untuk menjamu tamu. Nah, di sini ada penjelasan la junaha alaman waliyaha ayakula minha bil ma'ruf. Bagi pengelola itu boleh baik sebagai nadir. Jadi ini ada wakif plus dia sebagai nadir. Ada wakif, ada nadir yang lain. Nah, ketika dia jadi nadir, dia boleh makan dari hasil wakaf itu dengan cara ma'ruf. Artinya apa? Yang wajar. Sampai wayut ibu sodiqon, memberi makan kepada sahabat, kawan, kerabat dekat, tapi dengan catatan goyro mutamawilin malan, tidak sengaja untuk mengumpul-ngumpul harta, memperkaya diri. Nah, ini sangat beda ya. Jadi dia mendapatkan bagian karena sebagai pengelola untuk apa? Sekedar menghidupi. Makanya di sini sebaiknya kalau orang yang mampu tidak mendapatkan bagian dari itu. Walaupun sebenarnya mubah, dia halal dapat bagian. Tapi kalau yang mampu, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kita punya prinsip, terutama di Jamiah Pesantren Islam, dalam hal ya titip menitip amanah itu, kita punya prinsip minimal tidak mengurangi, kalau bisa menambah. Kalau kita titipi sesuatu, untuk sampaikan kepada yang lain minimal tidak mengurangi, kalau bisa menambah. Artinya apa di sini? Ada ikhtiar dirinya, tidak merasa berjasa, layak untuk mendapatkan. Nah, jadi goyar mutamawil inilah yang menjadi catatan penting bagi pengelola wakaf, terutama wakaf produktif. Nah, di sini Dewan Hizbah Pesantren Islam dalam sidang di tahun 2015 itu di bulan Agustus ini menimbang ya, apa wakaf termasuk sodakoh. Jika jariah kepada Allah, ya sodakoh jariah kepada Allah yang tidak boleh berubah statusnya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Kalau begitu, kenapa tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan? Kalau yang tiga itu dibolehkan, jadi milik. Serius, jadi nadir, kemudian dihibahkan kepada anak, atau dijual, atau juga diwariskan. Artinya diwariskan milik siapa? Hanya milik kita. Pribadi. Nah, pribadi kan. Maka disinilah harus ada ikhtiar bagi seorang yang nadir wakaf. Anak-anak keturunannya harus sadar, harus tahu bahwa itu adalah wakaf. Contohnya misalnya ada ya wakaf kepada kiai, para ulama, ke pesantren. Nah, itu kan niatnya untuk apa? Pesantren itu wakaf. Tidak boleh itu menjadi milik, mohon maaf, kiai, ulama, ataupun ustadz. Mereka tuh jadi nadir dititipi. Maka sifat yang tadi, yang tiga ini betul-betul menjadi penguat bahwa itu sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua, Dewan Hizbah telah memutuskan bahwa wakaf tunai hukumnya mubah di beberapa waktu yang lalu kan. Kemudian yang ketiga, akad wakaf terdiri atas wakaf mutlak dan muqayyad. Nah, catat sini. Kalau akad wakaf yang mutlak bebas, gimana nadir nanti mengelolanya. Tapi kalau sudah muqayyad, si muwakif saya mau ini wakaf ini teman catatan untuk misalnya masjid, artinya tidak bisa yang lain. Untuk pesantren tidak bisa yang lain. Maka yang paling bagus wakaf itu mutlak. Kenapa? Nanti si nadir akan melihat mana yang lebih bermanfaat. Karena begini kan, di satu tempat masjid sudah ada. Apalagi di Jamiah Persis kan, ada masjid sudah berdekatan. Ah, ini sebaiknya bagaimana? Ya, yang sudah ada. Ini mau diapa? Bisa wakaf itu digunakan bagaimana supaya bisa menghasilkan untuk menghidupi masjid itu kan. Karena di dalam masjid ada biaya operasional kan. Pesantren juga sama kan. Kemudian ini
4, penertiban administrasi wakaf hukumnya wajib. Jadi ma la yatimul wajib ila bihi bahwa wajibun. Kenapa ini perlu? Untuk menjaga tentang harta wakaf itu sendiri tidak berubah. Apalagi sampai hilang kan. Ini berubah saja itu diupayakan, diikhtiarkan tidak, apalagi sampai hilang. Kemudian yang kelima, fungsi wakaf untuk dimanfaatkan hasilnya dengan sebesar-besar penguatan fisabilillah. Ini catatan penting. Terutama fisabilillah kaitan dengan orang kan. Ya, untuk sarana prasarana bisa. Tapi ternyata orang itu yang paling dipokokkan. Kemudian yang keenam, ini sebagai pertimbangan, perlu kejelasan dan ketegasan mengenai hukum mengubah status dan fungsi wakaf. Nah, karena tadi ada misalkan di satu jamaah di kita membeli toko. Karena memang tidak bisa mengolah si toko itu dikontrakan. Maka hasilnya untuk apa? Kegiatan masjid, madrasah, jamaah. Maka di sini kalau mungkin dipakai untuk masjid, madrasah silahkan. Tapi sebelum dipakai untuk yang produktif. Sebenarnya kalau melihat kemaslahatan, kemanfaatan, maka yang produktif itu lebih diperhatikan ketimbang yang sifatnya tidak produktif kan. Kenapa? Ini untuk menghidupi wakaf-wakaf yang lain. Karena berat juga serius. Ya, serius misalnya jadi nadir. Kita jamnya di jamaah, di cabang, kita jadi nadir. Ternyata untuk menghidupi masjid madrasah tidak ada atau bahkan minim. Nah, dari mana? Nah, ini fungsinya wakaf produktif itu. Kemudian ini dia nisbah mengistinbat bahwa mengubah status wakaf hukumnya haram. Ya, wakaf selama jadi wakaf. Termasuk si wakif tidak bisa mengubah. Ya, tidak bisa mengubah. Apalagi nadir juga sama. Ini adalah barang wakaf. Tanah wakaf. Nah, itu sudah tentu. Apalagi sudah jadi sertifikat. Yang diawali dengan AIW ya. Akte ikrar wakaf. Nah, yang kedua, alih fungsi wakaf selama tidak mengurangi aslinya dan dapat memperbesar manfaat fisabilillah dan kemaslahatan umum hukumnya mubah. Tadi misalkan ini madrasah, ada untuk madrasah ada dua. Nah, yang satu akan lebih maslahat kalau difungsikan misalkan menjadi sarana prasarana penunjang dari madrasah. Itu dipersilahkan. Bahkan mungkin satu saat karena menempel ada pesantren, di depan pesantren ada jalan cukup besar, protokol. Ini layak untuk ekonomi ya, digunakan. Satu ruangan ya, misalkan satu ruangan itu digunakan untuk ya ekonomi umat. Tetap ini wakaf. Tapi digunakan apa? Sebesar-besarnya untuk sosial dan ekonomi. Ya, sosial kemasyarakatan itu hasilnya, ekonomi ini silahkan. Dan kita di Jamiah Ansarul Islam alhamdulillah bahkan di beberapa tempat ya ada koperasi dibentuk yang koperasi itu berusaha yang syar'i. Kenapa ini menunjang wakaf? Kenapa? Supaya wakaf itu betul-betul menghasilkan dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat yang ada sekitarnya. Kemudian yang ketiga, wakaf muqayyad boleh dialihfungsikan berdasarkan kesepakatan dengan wakif. Ini kalau memang wakifnya muqayyad, nah ketika akan diubah harus ada kesepakatan. Jadi tidak langsung begitu saja. Kenapa? Karena hati muwakif itu harus dijaga. Insya Allah dia itu ikhlas. Kok kenapa ya wakaf saya? Ini mohon maaf satu kejadian di satu cabang persis. Dia ingin wakafnya wakaf masjid. Untuk masjid wakaf itu. Nah, kemudian cabang yang bersangkutan dengan jamaahnya, kalau dibangun masjid di tempat itu, sampai hari ini jamaahnya belum ada. Nanti kalau dibangun, siapa akan memakmurkan? Iya. Nah, akhirnya oleh cabang dan jamaah termaksud, dijadikan itu sebagai wakaf produktif. Apa? Dibuat untuk kosan, ya, kontrakan kan itu. Iya, bahkan tempat tinggal seseorang yang memang hidup menjaga wakaf itu. Ini bagaimana? Boleh. Dan itu disampaikan kepada wakif bahwa kami ini mengubah
Mengubah apa? Bukan mengubah status wakaf, tapi wakaf tetap, cuman dari wakaf masjid menjadi rencana untuk masjid wakaf produktif, yaitu jadi kosan atau kontrakan. Betul. Dan ternyata itu dijalani sudah bukan 1 tahun, sudah puluhan tahun. Ini bisa menghandle kebutuhan jamaah, kebutuhan cabang dari hasilnya itu. Itu kira-kira yang memang sudah jadi putusan dari Dewan Hizbah. Iya, mohon maaf Ustaz. Iya. Kalau melihat kasus-kasus di kita itu pernah terjadi. Jadi masjid karena memang secara fungsinya kurang, jamaahnya sedikit, gitu. Nah lalu dialih statuskan menjadi madrasah. Nah itu apakah dibolehkan atau tidak gitu Ustaz? Ya, ini masjid itu wakaf diubah menjadi karena statusnya misalnya dengan masjid kurang begitu jamaahnya kurang dan kemanfaatannya kurang, maka diubah jadi madrasah, itu dipersilahkan. Wakafnya tetap kan tidak berubah. Betul. Jadi masjid diubah jadi madrasah atau sebaliknya. Madrasah diubah menjadi masjid atau lebih bisa disatukan begini saja. Misalnya dibuat madrasah, masjidnya ada. Cuma nanti misalkan ukuran madrasah dan masjid berbeda kebutuhan. Kalau untuk madrasah misalkan, karena ini yang mendesak dan diperlukan, misalkan punten 2/3-nya madrasah, 1/3 masjid, itu bersilahkan. Jadi memang ini si Nadir melihat kemaslahatan, ya kemaslahatan umat. Dan insya Allah kalau demikian itu tidak akan memberatkan. Ya, ada juga Ustaz, yang sekarang itu lagi rame status masjid karena kena oleh jalan kereta, kereta cepat ya. Nah itu dialihkan atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, gitu. Ini terjadi karena ada masjid yang terlewati ataupun menjadi jalur kereta cepat, bahkan juga tol ya. Betul. Hingga ada masjid namanya Atoli itu. Itu kan tersambat dengan tol itu. Saya juga kenapa disebutnya Atoli kan gitu. Tapi memang dibilang nggak apa-apa lah. Mau beli namanya apa kan bebas saja masjid itu. Nah sekarang masjid pesantren misalnya terimbas dengan proyek. Nah kemudian dipindahkan. Dan ini alhamdulillah terjadi kan antara pengelola atau perusahaan yang mengelola dengan pembebasan lahan yang untuk kereta cepat itu memindahkan. Ini boleh? Boleh. Betul. Wakaf itu kan jangankan ini kan karena tergerus dengan proyek pemerintah. Baik jalan tol, kereta cepat ataupun jalan biasa lah. Jalan raya itu silahkan. Artinya dipindahkan. Ini bukan sengaja menjual, memindahkan. Bahkan mungkin satu saat, kalau tadi kan ini terasa ya. Betul. Ini ada yang punya proyek, ini ada jamiah, ini istilahnya berembuk, terjadi mufakat, dipindahkan. Ya Kota Bandung yang kalau nggak salah di tahun ini ada 2 ya. Ada 2 yang masih yang kena jalan cepat. Ya itu kereta cepat lah. Nah ini dipindahkan, itu mubah, halal. Nah ada lagi yang begini, ini tidak terjadi itu, cuman ada masjid di satu tempat. Masjid di Kota Bandung nih, mungkin di tempatnya juga sama. Masjidnya di sudut, sepi. Banyak orang tidak tahu ada masjid di ujung itu. Maka anak dari wakif, muwakif itu berencana untuk memindahkan. Nah, kenapa? Ke tempat yang lebih strategis, lebih luas, maka dipindahkan. Ini boleh? Boleh. Dan sekarang setelah dipindahkan, jauh lebih makmur. Mengapa? Karena jangankan yang ada orang di sana, yang tinggal di sana, yang lewat pun tahu ini ada masjid. Bisa ikut sholat kan, sholat berjamaah 5 waktu ataupun sholat Jumat. Maka di sini memindahkan wakaf kepada tempat yang lebih strategis itu silahkan. Caranya kan bisa saja misalkan langsung ini orang ini langsung tanahnya karena dia sebagai wakaf diperluas, atau juga terjadi transaksi. Mohon maaf, sebenarnya bahasanya bukan jual beli itu. Karena tidak mungkin dipindahkan, diangkat kan. Maka nanti dinominalkan. Misalnya dijual sekian, dibelikan. Nah, ini
jangan sampai terjadi juga, pernah terjadi ada asatid yang ya dituduh menjual wakaf. Padahal hendak memindahkan wakaf kepada tempat yang lebih strategis, lebih bagus, itu kan, lebih baik segalanya. Nah ini orang-orang yang awam diangkatnya menjual, karena tidak mungkin kan diangkat. Iya, iya. Karena ada di sini mesti dijual, dibeli kan, di sini beli, maka yang ini dijual, dibeli dengan tambahan dari umat atau dari yang lain. Yang tadinya 5 tumak menjadi 15 tumak. Tadi misalkan nilai 100 juta menjadi 500 juta kan. Itu kan jelas lebih baik. Nah, maka disinilah Islam harus tetap bahwa harta wakaf tetap wakaf. Hanya nanti kalau memindahkan dengan catatan karena ada kepentingan tertentu atau juga mengalihfungsikan kepada yang lebih bermanfaat, itu ya dipersilahkan. Jadi selama tidak melanggar aturan pokok Nah, untuk wakaf, itu. ya. Aturan pokoknya jangan sampai dilanggar. Ya. Jadi memang aturan Islam itu sangat fleksibel. Betul kalau ininya nggak bisa ini. Hanya memang kita pun setuju dengan pemerintah dalam artian ketika sudah sertifikat wakaf tidak mudah. Jangankan dialihfungsikan, dipindahkan juga nggak mudah. Mesti ada izin. Kalau sekarang mungkin dulu sampai dari Meti, mungkin sekarang dari Kanwil ya. Ya. Kanwil, mungkin sekarang dari Kanwil. Kalau dulu sampai ke Menteri. Untuk apa? Jangan mudah mengubah atau memindahkan wakaf. Karena memang itu dikhawatirkan memang terjadi. Terjadi saat-saat di mana orang dengan mudah pindahkan semaunya kan itu. Yang lebih repot pernah terjadi. Memang betul ini lebih mahal, lebih bagus. Cuma dia karena kesal kepada saudaranya. Supaya kalau saudaranya dapatkan yang ya apa ya kesal. Supaya jangan dia dapat yang ini, dia dapat ini ditukar gitu sama saudaranya. Nah, ini kan tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi tanggung jawab seorang nadir kalau di Persis insya Allah di Jamiah ya sebagai ketua Jamiah terbaik di pusat, misalnya sekarang masih secara kanun asasi, kanun dahiri dan pedoman kaifiat Jamiah di kita itu ketua umum, bendahara umum, sekretaris umum itu sebagai nadir ditambah dengan cabang ataupun jamaah setempat. Betul. Nah ini untuk apa? Supaya wakaf itu tidak mudah lepas dan semua berpusat di pimpinan pusat. Walaupun memang yang mengelola adalah jamaah ataupun cabang hingga PD bahkan PW. Tapi semuanya lengkap, surat-surat itu ada di pimpinan pusat. Itu kan niat ini juga nanti diperhatikan juga bagaimana kondisi di lapangan sekarang. Betul. Apakah ini masih tetap sesuai dengan kondisi aturan dengan pemerintah atau bagaimana? Nah, gitu. Ini Ustaz, tadi Ustaz paparkan hadis tentang apa bayruha ya. Oh, kalau itu berkaitan yang dengan kalau tadi kan Umar itu di Khaybar. Oh, Khaybar. Kalau ya, bayruha itu Tolha, ya, Abu Tolha. Ya. Abu Tolha. Yang mungkin ini perlu dijelaskan Ustaz, berkaitan ada kata-kata habasta aslaha. Ya. Oh, itu mah ya. Iya. Kemudian watasodak tabiha. Iya. Nah itu apakah yang diwakafkannya itu berupa kebun ya atau hasil dari kebun itu Ustaz? Ya. Yang diwakafkannya adalah kebunnya. Kebun. Habas ta aslah itu kan aslunya itu kebun. Ya. Ya aslunya itu kebun. Jadi aslunya adalah tanah di Khaybar. Betul. Watasodak tabiha itu artinya hasil. Maka di sini ini kan dikelolanya tetap oleh Umar. Kalau begini kan Umar tetap yang ngelolanya. Beliau sebagai muwakif. Ya, muwakif sebagai nadir. Nadir. Nah gitu. Tapi yang lebih aman ke depan sebenarnya dari wakif dan nadir berbeda. Betul. Karena pun bagian dikhawatirkan kalau dia sebagai wakif sebagai nadir nanti ketika anak-anaknya tidak tahu dianggapnya ini milik bapak saya. Itu dan pernah terjadi juga. Jangankan itu. Ya. Seorang nadir saja ketika tidak ada kejelasan, anak-anak menganggap itu adalah milik bapaknya. Nah ini penting juga bagi nadir ya. Ini mohon maaf. Kalau nadir saya misalkan, serius lah jadi nadir menerima. Kalau kami atau kita ya sebagai penerima titipan merasa milik kita, Betul.
merasa milik saya, apalagi anak-anak saya. Iya. Itu harus di apa? Yang harus di harus hati-hati lah. Betul. Nah, itu bahayanya. Itu sudah melanggar saja. Nah, itu yang melanggar. Harusnya itu betul-betul wakaf. Tidak boleh diwariskan. Nah, itu udah wariskan, tidak boleh dihibahkan. Itu kan kalau waris hibah kan milik pribadi. Iya. Sedangkan itu milik Allah. Iya. Dan ketentuannya tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini saya berkaitan dengan wakaf secara definisi itu ada wakaf mutlak, Ya, wakaf betul. muqayyad gitu. Nah, berkaitan dengan wakaf muqayyad. Ya. Nah, itu kan akadnya itu dilakukan oleh muwakil kepada nadir, gitu. Nah, lalu bagaimana ketika sudah berjalan wakaf itu diberikan kepada nadir dan ternyata si muwakifnya itu meninggal misalnya. Ya. Nah, apakah kebijakan untuk dirubah itu ada peluang atau enggak? Oh ya, betul. Kalau tadi ya misalkan A dengan B ya. Iya. Si A itu menerima wakaf dari B. Misalnya tadi kan untuk madrasah. Betul. Untuk madrasah. Berjalan saja. Ternyata B itu kan wafat. Iya. Si muwakif itu. Kemudian oleh A, karena ini madrasah kurang optimal, diubah menjadi masjid. Iya. Atau diubah dari yang lain. Nah, ini kan kewenangan, karena mengapa tadi mesti ada pembicaraan karena masih hidup. Iya. Ya kalau memang sudah wafat, kalau memang ada keluarga masih ada ya keluarga keturunan B itu yang mewakafkan, dibawa untuk berembuk. Iya. Ini bapakmu dulu wakaf, ini buat madrasah. Tapi ternyata tidak optimal madrasah. Kita akan mengubah jadi masjid atau yang lainnya. Kalau masih ada silahkan, itu sebaiknya seperti itu. Kenapa? Jadi hati si muwakif dan keluarganya jangan terganggu. Betul. Karena itu sudah terganggu, keikhlasan berubah. Nah, ini kan harus menjaga keikhlasan si nadir itu. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali ya jelas. Bagaimana dia mencari mana yang aslah, mana yang anfa. Ini manfaat tapi cari yang anfa. Ini terjadi maslahat. Tapi mana cari yang aslah. Yang lebih nilai kemaslahatannya lebih. Betul. Nah, itu. Jadi tetap saja sekalipun misalnya muwakif itu sudah meninggal ataupun mungkin saja keluarga pun tidak ada gitu. Ya. Nah, tentu wakaf itu tidak bisa dirubah ataupun tidak bisa dialihfungsikan. Nah, kecuali yang menjadi tolok ukur mungkin kemaslahatan. Ya, kemaslahatan dan kemanfaatannya itu. Kemanfaatan. Ya. Ini saya sebetulnya Dewan Hizbah juga sudah memutuskan masih berkaitan dengan wakaf, namun pembahasannya itu bagaimana kalau wakaf digugat. Jadi menggugat wakaf karena tidak sesuai dengan akad. Oh, itu ya. Nah, itu mungkin ini ada kesesuaian atau korelasi ya, betul. Ya, ini kan sang penggugat harus jelas. Emang yang terjadi sekarang masalah penggugat itu ketika dia menggugat, ini mohon maaf, harus diluruskan. Ya karena apa kan itu? Yaitu misalkan menggugat. Jangan ada kepentingan-kepentingan, baik diri ataupun kelompoknya. Betul. Nah, ini yang pernah terjadi di kita karena sudah berjalan dengan sesuai jadi masjid, madrasah kan gitu. Yeah. Ini keluarga muwakif menggugat hanya karena punya kepentingan dia ingin menguasai. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini kan jelas tidak halal. Betul. Tidak halal kan. Yeah. Ini sudah sejalan, sudah pada realnya sesuai dengan keinginan muwakif. Dan dia pun sebenarnya ingin digunakan pada hal yang sama sebagai masjid dan madrasah. Betul. Tapi hanya karena kepentingan tertentu, maka di sini dia harus sadar diri lah kalau seperti itu. Mungkin ini ada putusan yang yang kami bacakan. Ya. Jadi berkaitan dengan gugatan, gugatan wakaf, Dewan Hizbah itu mengistinbat. Ya. Pertama, hukum menggugat
penggunaan dan pengelolaan wakaf mutlak adalah haram. Ya. Kemudian yang kedua, hukum menggugat penggunaan dan pengelolaan wakaf muqayyad yang dianggap tidak sesuai dengan akadnya adalah mubah. Nah itu, kenapa ini ada yang diklaim yang kedua ya? Ya. Lah mubah memang ada kejadian ketika si Nadir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya kalau sudah yang muqayyad, si Nadir harus betul-betul dia menjalankan sesuai dengan kesepakatan dari muwakif atau wakif dengan Nadir kan gitu. Ya. Nah ini harus jadi catatan penting lah gitu. Betul. Tapi kalau sudah sejalan, betul-betul dia haram menggugat. Karena ketika ini terjadinya kan di satu tempat, dia itu sudah sebagai masjid dan madrasah. Sesuai dengan wakif dia sudah muqayyad dijalani. Nah itu harus diperhatikan gitu kan insya Allah. Ya, sebetulnya tadi juga sudah terjawab Ustaz ya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pemaparan berkaitan dengan permasalahan wakaf ya, lebih tepatnya alih fungsi dan status wakaf menurut keputusan Dewan Hizbah, kemudian juga sarah-sarah dari Ustadz barusan. Mudah-mudahan ini semua menjadi panduan ya, umumnya bagi umat Islam, juga wabil khusus bagi Jam'iyah Persatuan Islam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.